Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan situasi di Gaza, Palestina, kita sudah terhubung dengan Marisa Noriti langsung dari Gaza, Palestina. Selamat malam waktu Jakarta, Marisa. Silakan dengan laporan Anda. Selamat malam Mbak Felicia. Iya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Israel telah memblokade Gaza sejak awal Ramadan tahun ini dan saat terhitung hari ini telah melebihi 50 hari dan ini mengakibatkan eh, bencana kelaparan yang sangat memburuk di Gaza. Hingga saat ini bahkan dari organisasi internasional seperti WFP (World Food Program) mengumumkan bahwa mereka tidak memiliki stok bahan makanan lagi untuk disalurkan kepada warga Gaza. Dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan di lapangan juga, saat ini warga Gaza sudah kesulitan untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok seperti tepung yang merupakan kebutuhan pokok warga Gaza untuk membuat roti sebagai makanan sehari-hari mereka. Dan dilaporkan juga satu anak meninggal dunia karena kasus malnutrisi dan saat ini bahkan di Rumah Sakit Indonesia sendiri yang sebelumnya ketika sebelum blokade pihak rumah sakit ataupun Kementerian Kesehatan ataupun organisasi charity internasional lainnya masih bisa menyediakan makanan untuk pasien dan pekerja medis seperti dokter dan perawat di rumah sakit. Akan tetapi untuk saat ini mereka tidak lagi bisa menyediakan makanan setiap hari. Jadi bisa dibilang ada dalam satu hari mereka bisa mendapatkan makanan untuk pasien dan pekerja medis. Dan di hari berikutnya terjadi juga tidak ada satupun makanan yang bisa mereka dapatkan. Dan penyerangan juga masih terus berlangsung. Hari ini di penyerangan di Gaza City dan di area Khan Yunis telah mengakibatkan total 32 warga Gaza dibunuh oleh penjajah Israel dan 56 lainnya luka parah. Begitu Mbak Felicia. Ya Marisa, selain tepung, ini ada bahan makanan apa lagi yang memang dibutuhkan oleh warga Gaza saat ini? Ya, yang sangat dibutuhkan tentunya sumber protein yang juga langka saat ini. Bahkan sejak di bulan Ramadan, warga Gaza sudah tidak mengkonsumsi protein lagi. Saat ini mereka hanya mendapatkan sumber bahan makanan dari sedikit area pertanian yang masih tersisa, yang masih bisa menghasilkan sayur-sayuran di daerah selatan, yang juga dikirim ke utara, dan itu harganya juga sangat mahal dan susah untuk dijangkau oleh masyarakat Gaza pada umumnya karena mereka sudah tidak memiliki penghasilan untuk saat ini. Dan bisa saya infokan juga blokade ini tidak hanya berdampak kepada kelaparan, tetapi juga ancaman terhadap wabah polio karena seharusnya per awal bulan April kemarin adalah jadwal vaksinasi polio yang ketiga kalinya, dan jika ini tidak terlaksana atau bisa saya perkirakan saat ini sudah melewati jadwal seharusnya dan mengakibatkan 600 bayi di Gaza berisiko mengalami lumpuh. Ya Marisa, ini jika kita lihat memang banyak sekali rumah-rumah warga yang hancur. Nah saat ini untuk warga Gaza sendiri ini mengungsi kemana atau tinggal di mana Marisa? Ya, kebanyakan warga Gaza saat ini yang ketika ceasefire berlangsung mereka sudah bergerak ke arah utara, ke arah Bet Hanun, Bet Lahia, dan Jabalia. Dan semenjak 18 Maret kemarin, untuk warga di daerah Bet Hanun, Bet Lahia, dan Jabalia, sebagian besar juga sudah banyak yang mengungsi ke area Gaza City di bagian barat, area Gaza City bagian barat. Tapi ada juga yang masih memilih bertahan di Bet Lahia seperti area di sekitar Rumah Sakit Indonesia. Dan untuk
yang di daerah Rafah yang saat ini sudah dikosongkan. Kebanyakan mereka kembali lagi mengungsi ke daerah Al-Mawasi, Khan Yunis. Ya, Marisa, selain tadi makanan dan juga tempat tinggal, apakah ada bantuan logistik lainnya yang bisa didapatkan oleh warga Gaza di sana? Semenjak border ditutup dan tidak ada satupun logistik yang masuk ke Gaza melalui baik itu jalur kemanusiaan atau komersil, saat ini warga Gaza bertahan dalam kondisi yang sangat miris. Uh, Bahkan untuk air mereka harus menunggu antrian dari truk-truk air yang datang, yang juga itu biasanya donasi dari charity organization. Dan untuk kebutuhan hidup lainnya, bahkan seperti higien dan lain-lain, itu juga saat ini sangat susah untuk didapatkan. Jadi ini bukan pertama kalinya blokade terhadap Gaza, dan sudah seharusnya dunia internasional dan pemerintah Indonesia memberikan tekanan kepada Israel agar border dibuka dan truk bantuan yang saat ini ribuan truk yang mengantri di luar bisa masuk ke Gaza untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza Palestina. Ya, Marisa, apakah ada kepastian mengenai kapan bantuan tersebut ini bisa masuk ke Gaza dan juga didistribusikan langsung ke warga Gaza? Saat ini belum ada, memang beberapa hari belakangan, beberapa minggu belakangan ada isu beredar bahwa border akan dibuka, bantuan akan masuk, tapi hingga saat ini belum ada satupun yang mengkonfirmasi tentang berita tersebut, dan kami di lapangan juga melihat sampai saat ini tidak ada truk kemanusiaan ataupun truk komersil yang berhasil membawa logistik ke area Gaza Palestina. Ya, Marisa, jadi ini menegaskan kembali sampai saat ini apakah masih ada bahan makanan yang bisa didistribusikan ke warga Gaza kah atau memang sama sekali tidak ada? Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, tidak ada lagi stok bahan makanan, bahkan di gudang-gudang kemanusiaan hanya ada, mereka sudah mendistribusikan semuanya, tidak ada lagi yang tersisa. Saat ini warga Gaza bertahan dengan sisa makanan terakhir yang mereka miliki, dan hasil pertanian yang sangat terbatas yang masih bisa mereka dapatkan dengan harga yang juga sangat mahal. Baik, Marisa Noriti melaporkan langsung dari Gaza, Palestina. Terima kasih dan hati-hati di sana, Marisa.